Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa sujih wa dhurriyyatihi wa ansarihi wa ahli baiti ajma'in. Lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kana amti ya kana sta'an. Semua mu'allif hadal kitab wa mu'assisu hadal ma'had wa man istama'a bihadal kitab lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Asani utawi kang kaping pindho iku zawalul akli, ilange akal. Jadi penyebab yang kedua perkara yang membatalkan wudu itu adalah hilangnya akal. Kemarin sudah dibahas. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan. Jalan depan atau jalan belakang. Dalam bentuk apapun. Jadi apa batu, apa air, apa uang, atau yang lain-lain. Asal keluar dari kedua jalan tersebut dihukumi batal wudunya. Jadi kita tidak usah berpikir macam-macam. Yang penting ada yang keluar batal, kecuali kemarin mani. Tapi mani benar tidak membatalkan wudu, malah mewajibkan mandi. Sementara mandi itu sudah mencukupi terhadap wudu karena hadasnya hadas yang lebih besar. Kemudian yang kedua, zawalul akli, hilangnya akal. Jadi selama orang akalnya tidak ada, pada saat keadaan wudu, maka wudunya juga batal. Aitamyizi tegese sifat tamyiz. Jadi tidak sadar. Imma birtifaihi, ana kalane kelawan ilangi tamyiz, bijununin kelawan edan. Jadi yang tadi pengertian zawalul akli itu masih garis besar, yang kemungkinan hilangnya akal itu bisa disebabkan junun, gila, memang orangnya terkena sakit jiwa. Walaupun sebentar, maka wudunya menjadi batal karena akalnya sudah hilang. Awin himarihi, utawa ketutupane tamyiz, atau karena tertutup. Kalau irtifak tadi memang hilang, tidak punya akal. Tapi kalau inhimar tertutup, sebenarnya masih punya akal, tapi karena tertutup menjadi akalnya tidak berfungsi. Binahwi sor'in kelawan sepadane klenger. Ini contoh dari inhimar. Dia masih punya akal, tapi tidak berfungsi. Karena pingsan misalnya. Ausakrin utawa mendem. Awihmain utawa ayanan. Sakrun itu juga menyebabkan hilangnya akal. Karena apa yang dikerjakan tidak disadari. Semua pekerjaan yang dikerjakan tidak atas kendali akalnya. Jadi ini juga menyebabkan wudunya batal. Apakah itu karena minum-minuman keras, mabuknya, atau karena meminum perkara yang semestinya tidak memabukkan, tapi menjadi mabuk. Awihmain utawa ayanan.
Jadi ini penyakit ayan. Kalau ada orang yang memiliki penyakit ayan, yang kadang-kadang kambuh, kadang-kadang sadar, epilepsi kalau ayan itu, maka pada saat terserang penyakit ini, kemudian tidak sadar, orangnya dihukumi batal wudhunya. Walau memakinan senajan wong kang netepaken bokonge sapa man. Ini goyah dari semua orang yang hilang akalnya, walaupun dalam keadaan duduknya itu tidak berubah sama sekali, maka tetap dihukumi batal wudhunya. Karena penyebab batalnya wudhu bukan sesuatu yang keluar dari dua jalan, depan dan belakang, tapi dikarenakan hilangnya akal. Awistitarihi utawa ketutupane tamyiz bisa babi naumin kelawan sebab turu. Ini jenis yang ketiga. Hilang akalnya sebab istitar, bukan inghimar. Kalau istitar itu sifatnya ringan. Tapi kalau inghimar sifatnya sudah berat. Tidak mudah. Karena hilangnya akal itu tidak disadari. Beda kalau naum. Tidur. Kalau tidur dengan mudah bisa disadarkan. Tapi tetap dihukumi menghilangkan wudhu. Likhobarin krono hadis faman nyatane hadis faman. Faman mongko utawi sapa wonge iku nama turu sapa man fal yatawaddo mongko becik wudhu sapa man. Di sini lamnya lam amar. Fi'il mudhari' kemasukan lam amar. Jadi sifatnya perintah. Makanya harus berwudhu. Barang siapa tidur maka harus berwudhu. Bukan sebaiknya tapi harus berwudhu. Wa rajal ngejaba bidzalika kelawan mengkon-mengkon naum apa anu asu antuk ngantuk. Dikecualikan dari tidur itu keadaan mengantuk. Beda antara naum dengan nuas. Kalau tidur kita sudah tidak merasakan apa-apa. Itu tidur. Akalnya sudah melayang. Tapi kalau nuas itu masih mendengarkan sesuatu dari sekitar kita walaupun itu tidak jelas. Wa min alamatihi lan iku setengah saking pira-pira tandane nuas sama ukalamin utawi krungu guneman. Jadi tanda-tandanya orang itu masih mengantuk nuas, hampir tidur, itu masih bisa mendengarkan ucapan. La yafhamuhu kang ora faham sapa man ing kalam, tapi tidak bisa memahami. Jadi misalnya, ini yang sangat sering, pada saat kita Jumatan, khutbahnya bersemangat, kita mendengarkan tapi dalam keadaan nuas. Terdengar tapi apa isinya tidak mengerti. Kalau terdengar qomat langsung berdiri. Itu namanya nuas, belum sampai tidur. Wa ilu nisbatil kasri. Ini juga dikecualikan.
artinya belum dihukumi hilang akalnya. Wa awailu niswati sakri lan pira-pira kawitane tukule mendem. Jadi permulaan orang yang akan mabuk. Setengah mabuk, setengah tidak. Itu dihukumi belum membatalkan wudhu. Masih bisa mengendalikan diri. Tidak sudah hilang akalnya, apapun yang dikerjakan tidak merasa sama sekali tidak, tapi ini masih permulaan. Libaqoi suuri krono tetepe pengroso ma'ahuma sartane karone nuas lan awail. Ini alasannya karena masih ada perasaan. Tadi kan masih mendengar walaupun samar-samar. Permulaan mabuk juga demikian. Jadi ditanya, kadang juga masih dijawab. Ilan nauma angin turu. Maksudnya ini tidak dihukumi batal wudhunya, walaupun keadaan tidur, tapi tidur yang as-sodiro kang metu. Minal mutawaddi'i saking mutawaddi wong kang wudu khala kaunihi ing dalem tingkah anane mutawaddi iku ko idan wong kang lungguh mumakinan tur kang netepaken makadahu ing bokonge mutawaddi. Ini pengecualian, artinya tetap dihukumi tidak membatalkan wudu kecuali kalau orang yang tidur tadi dalam keadaan menetapkan pantatnya. Jadi duduk yang duduknya tidak bergeser-geser. Misalnya bersila, kemudian kepalanya tertunduk, itu sudah tidur, nanti bangun juga dalam keadaan seperti itu, berarti tidurnya tidak membatalkan wudhu. Itu pun masih ada persyaratan lain nanti. Jadi tidak semua orang tidurnya tidak membatalkan wudhu walaupun pantatnya tidak bergeser, tapi ada kemungkinan orang-orang tertentu yang wudhunya menjadi batal. Mumpakinan kang netepaken sapa mutawaddi makadahu ing bokonge mutawaddi min makorrihi saking nggon tetepe mutawaddi. Jadi duduknya tidak bergeser-geser. Kalau duduk terus tidur, kemudian tidurnya berpindah misalnya, sudah pasti itu membatalkan wudhu. Kardin kaya dene bumi. Ini contoh makor, tempat duduknya orang yang tidur. Wadhahri dabatin lan gegere tunggangan sairatin kang mlaku apa dabah. Contoh yang kedua, kalau kita naik kuda misalnya, karena dulu kan tidak ada mobil, sekarang juga bisa. Jadi naik kuda dalam keadaan berjalan kudanya. Itu dinamakan qaidan mumakkinan maq'adahu. Tidak berpindah-pindah. Wa ingkana senajan ana sapa mutawaddi iku mustanada